Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dina Sapitri dari kelas 12 akuntansi 2. Baik, untuk kali ini kita akan mencoba belajar tentang apa itu novel. Novel adalah karya sastra yang berbentuk prosa yang mempunyai unsur pembentukan intrinsik dan ekstrinsik. Selanjutnya, ciri-ciri novel. Ciri-ciri novel yang pertama yaitu jumlah kata dalam novel lebih dari 35.000 kata. Yang kedua, terdiri dari setidaknya itu ada 100 halaman. Yang ketiga, durasi dalam membaca novel itu setidaknya 2 jam atau 120 menit. Yang keempat, ceritanya lebih dari satu impresi, efek, serta emosi. Yang kelima, alur cerita cukup kompleks dalam novel. Yang keenam, seleksi cerita dalam karya sastra novel lebih luas. Yang ketujuh, ceritanya lebih panjang, namun tetap banyak juga kalimat yang diulang-ulang. Kemudian yang terakhir yaitu novel ditulis dengan narasi, kemudian didukung dengan deskripsi dalam menggambarkan atau mengilustrasikan situasi dan kondisi yang ada di dalamnya. Kemudian kita akan beralih ke struktur novel, yaitu yang pertama ada abstrak, yang kedua yaitu orientasi, yang ketiga komplikasi, yang keempat evaluasi, yang kelima revolusi, yang keenam adalah koda. Nah, itu adalah termasuk struktur novel. Kemudian ada jenis-jenis novel. Nah, jenis-jenis novel itu terbagi menjadi 3 ya. Yang pertama, jenis-jenis novel dengan berdasarkan nyata atau tidaknya peristiwa atau kejadian. Nah, dari jenis-jenis novel berdasarkan nyata atau tidaknya itu terbagi menjadi 2. Ada novel fiksi dan ada novel non-fiksi. Novel fiksi ini adalah karya sastra novel yang tidak terjadi dalam kehidupan nyata. Jadi itu hanya imajinasi si penulis gitu kan. Kemudian yang kedua, novel non-fiksi. Jadi non-fiksi ini berarti kebalikan dari fiksi ya. Ialah sastra novel yang pernah terjadi dalam kehidupan nyata. Nah, ini adalah pengalaman mungkin dari si penulis yang penulis kemukakan dalam tulisannya. Seperti itu. Itu adalah berdasarkan nyata atau tidaknya sebuah novel, cerita sebuah novel. Kemudian yang kedua yaitu jenis novel berdasarkan genre ceritanya. Ada 4, yaitu adalah novel romantis. Nah, novel romantis ini biasanya banyak digandrungi oleh anak-anak remaja sekarang gitu kan. Novel romantis adalah novel yang menceritakan kisah atau cerita mengenai kasih sayang atau cinta. Kemudian yang kedua yaitu novel horor. Nah, novel horor biasanya menceritakan tentang kisah-kisah yang sangat menyeramkan serta menakutkan ya. Kemudian yang ketiga novel komedi. Tentunya novel komedi itu adalah novel yang mengenai ya hal-hal yang lucu gitu kan. Kemudian yang keempat, novel inspiratif. Nah, novel inspiratif itu adalah novel yang menceritakan kisah atau cerita inspiratif gitu kan, yang akan membangunkan semangat kepada si pembaca. Nah, kemudian yang terakhir dari jenis-jenis novel berdasarkan isi dan tokoh. Ada novel teen lead, ya novel yang berisi mengenai remaja. Kemudian ada novel song lead, ialah novel yang diambil dari sebuah lagu. Kemudian ada novel chick lit, adalah novel yang berisi mengenai perempuan muda. Yang keempat yaitu novel dewasa, ialah novel yang berisi mengenai cerita orang dewasa. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai tadi sudah jenis-jenis novel, kemudian ada unsur-unsur novel. Nah, unsur-unsur novel ini terbagi menjadi 2, yaitu ada unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Jadi intrinsik itu kan ini tuh di dalam, ekstrinsik itu di luar. Nah, contohnya nih dari unsur intrinsik yang pertama yaitu tema. Nah, apa itu tema?
Tema ialah pokok-pokok permasalahan yang terdapat di dalam karya sastra novel yang telah dibuat oleh penulis. Nah, kemudian yang kedua, penokohan. Penokohan ialah suatu pemberian watak atau karakter kepada tiap pelaku dalam setiap cerita. Kemudian yang ketiga yaitu alur. Nah, alur ini ada alur mundur, alur maju, ada alur campuran, maju mundur gitu seperti itu ya. Kemudian ada gaya bahasa. Nah, gaya misalkan kita akan membuat suatu karya sastra yaitu ya novel, kita harus tahu dulu kepada siapa novel ini ditunjukkan. Kalau misalkan kepada remaja, kita harus samakan dengan bahasa-bahasa untuk remaja. Jika kepada anak-anak, ya bahasanya bahasa anak-anak gitu kan. Kalau misalkan kepada orang tua, bahasanya bahasa orang tua gitu kan. Kemudian yang kelima yaitu latar atau setting. Latar atau setting itu adalah tempat atau waktu terjadinya dalam sebuah cerita. Kemudian ada sudut pandang penulis tentang masalah itu gitu kan, dalam permasalahan yang diceritakan oleh penulis gitu kan. Kemudian yang terakhir yaitu amanat dari seorang penulis agar si pembaca dapat mengetahui apa atau hikmah yang dapat diambil dari sebuah cerita novel tersebut. Kemudian unsur ekstrinsik novel. Yang pertama yaitu sejarah atau biografi pengarang. Nah, sejarah atau biografi pengarang, umumnya sejarah dan biografi penulis novel itu sangat berpengaruh pada jalan cerita atau alur cerita yang terdapat dalam novel. Yang kedua, situasi atau kondisi. Yang ketiga, nilai-nilai dalam cerita. Ada nilai moral, nilai sosial, nilai budaya, dan nilai estetik. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.